Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Khudori selaku dosen pengampu mata kuliah Takhrij Quran dan Hadis, juga kepada teman-teman hebat yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Niswatun Khairiliyah dengan NIM 2004026045 dari kelas IAT C3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah aplikasi takhrij hadis yang bernama Hadissoft. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelumnya mari kita berkenalan dengan aplikasi Hadissoft. Aplikasi Hadissoft adalah aplikasi untuk mentakhrij hadis. Di dalam alamat website resminya, yakni yang seperti tertera di video, tidak dijelaskan profil lengkap dari aplikasi ini. Oleh karena itu, belum diketahui siapa yang menciptakan aplikasi Hadissoft. Namun, penulis artikel di dalam website tersebut mengatakan bahwa aplikasi ini tidak akan diupdate lagi dan akan dilanjutkan insyaallah ke website berikut ini. Dari data yang ada, informasi tersebut telah diunggah pada tanggal 16 Juni 2016 pada jam 20:07. Maka dapat diasumsikan bahwa aplikasi ini telah resmi diluncurkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Isi atau database Kutubut Tis'ah yang digunakan diambil dari aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam oleh Lidwa Pusaka. Adapun tambahan 5 kitab lainnya diambil dari e-book Kampung Sunnah dan website sirotol-mustaqim.org. Isi dari database Hadissoft sudah tidak 100% serupa dengan isi database aslinya. Editor cukup banyak melakukan perubahan pada isi database, khususnya pada terjemahan hadis untuk memperbaiki terjemahan, kekurangan, pengejaan, dan lain-lain. Editor juga mempersilahkan kepada pengguna lain yang memiliki saran dan kritik terhadap keakuratan fitur aplikasi ini melalui fitur laporan perbaikan. Nah, selanjutnya, mari kita telusuri fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Hadissoft. Oke, sebelumnya mari kita lihat bentuk icon dari aplikasi Hadissoft. Selanjutnya, mari kita bedah fitur-fitur apa yang ada di dalam aplikasi Hadissoft. Yang pertama, ini ada fitur-fitur bagian atas di tampilan aplikasi Hadissoft ketika sudah dibuka. Nah, di dalam fitur-fitur bagian atas ini terdiri dari menu. Di dalam fitur menu tersebut terdapat 2 fitur. Yang pertama, mode pencarian. Pengguna dapat menyesuaikan atau mensetel model pencarian sesuai dengan yang dibutuhkan. Terdapat 4 model, yaitu 1 kata kunci, multi kata kunci, regular expression, dan hadis terampil. Kemudian yang kedua ada warna highlight untuk mengubah warna kata yang dicari sesuai dengan keinginan pengguna. Setelah itu ada fitur copy, yakni untuk menyalin teks hadis yang sudah kita takhrij. Setelah itu juga ada fitur font, yakni berfungsi untuk mengatur model huruf yang diinginkan, baik dari bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kemudian ada fitur note, yakni digunakan oleh pengguna untuk memasukkan catatan terhadap hadis ke dalam fitur ini. Dan yang selanjutnya ada bio, yang berisi tentang biografi perawi hadis yang ditakhrij. Selanjutnya ada BNR, yang merupakan singkatan dari backup dan restore. Setelah itu ada fitur info, yang berisi tentang informasi mengenai segala yang ada di aplikasi Hadissoft, dan juga berisi tentang beberapa ilmu pengetahuan tentang takhrij hadis. Setelah itu ada fitur yang namanya kolom kitab.
Nah, bergeser sedikit ke bawah, pengguna dapat melihat sumber kitab dari hadis yang dicari. Dan selanjutnya adalah ada fitur bab. Di sini pengguna dapat mengetahui hadis yang ditakhrij dapat dijumpai di dalam bab apa di dalam kitab itu. Kemudian ada kolom pencarian. Kolom pencarian ini berfungsi untuk mencari hadis. Pengguna cukup mengcopy atau mengetik kata kunci ke dalam kolom pencarian, kemudian mengklik icon search di sampingnya. Selain itu, untuk memudahkan pengguna, disediakan pula fitur keyboard berhuruf hijaiyah dan mode dengarkan hadis. Fitur ini terdapat dua pilihan untuk mendengarkan hadis. Pilihan yang pertama dengan memutar file MP3 audio hadis, sedangkan pilihan yang kedua adalah membaca teks menjadi suara atau yang dikenal dengan text to speech. Selanjutnya beralih ke fitur-fitur bagian samping kiri aplikasi, yakni ada fitur daftar buku. Di dalam fitur ini terdapat kumpulan buku-buku hadis, yakni hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, Sunan Tirmizi, dan yang lainnya. Ketika pencarian hadis sudah muncul, maka icon-icon kitab tersebut akan beralih menampilkan jumlah hadis yang terdapat pada kitab sesuai dengan kata kunci yang dicari. Kemudian, ada juga fitur hadis berdasarkan kedudukan. Selanjutnya, ada fitur hadis berdasarkan tema. Dan yang selanjutnya ada bookmark. Dan yang terakhir, tampilan hasil pencarian. Kemudian dari bagian kiri kita beralih ke bagian kanan aplikasi. Di bagian kanan aplikasi terdapat fitur icon daftar hadis. Kemudian ada sanad hadis yang di dalamnya terdapat icon diagram sanad yang menunjukkan urutan sanad hadis yang ditakhrij. Setelah itu, ada juga fitur hadis serupa yang menampilkan hadis-hadis yang memiliki kesamaan teks maupun konteks dari hadis yang kita takhrij. Setelah itu, ada fitur pencarian rawi. Setelah itu, yang terakhir ada laporan perbaikan. Di sini pengguna dapat menyalurkan kritik dan saran untuk aplikasi Haditsoft. Baik, yang terakhir ada fitur-fitur bagian bawah aplikasi. Di bagian ini, kita dapat menemui fitur yang pertama icon orang yang berjumlah 2. Ada 2 nih. Nah, icon ini menunjukkan komentar dari para ulama hadis mengenai hadis yang ditakhrij. Selanjutnya ada icon kitab syarah hadis dan nomor halamannya. Nah, jadi itu fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Haditsoft. Nah, demikian fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Haditsoft, mulai dari bagian atas, samping kiri, samping kanan, dan bagian bawah. Kemudian, untuk kelebihan aplikasi Haditsoft ini apa aja sih? Yang pertama, sistem dalam aplikasi Haditsoft menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mudah digunakan dan dipahami fitur-fiturnya, khususnya bagi pengguna yang kurang menguasai bahasa Arab yang berada di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, terdapat fitur yang cukup lengkap untuk mentakhrij hadis. Dan yang ketiga, tampilannya sederhana dan tidak rumit, sehingga untuk pengguna baru mudah memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan yang keempat, adanya beberapa pilihan penggunaan pencarian hadis, sehingga pengguna lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kelima, jumlah kapasitas penggunaan ruang penyimpanan yang tidak terlalu besar, sehingga mudah dan cepat untuk diinstal. Yang keenam, dapat digunakan secara online maupun offline. Jadi, semisal tidak punya kuota, kita masih tetap bisa mentakhrij hadis dengan aplikasi Haditsoft. Adapun untuk kekurangan
aplikasi hadis soft. Yang pertama yakni tidak adanya fitur syarah hadis. Dan yang kedua, aplikasi hadis soft ini hanya dapat diinstal untuk laptop atau komputer saja. Baik, demikianlah review aplikasi hadis soft dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.